Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah channel Al-Mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua. Mudah-mudahan kita selalu di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan juga orang-orang yang selalu memperoleh rahmat dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kelak nanti di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah Al-Mu'awadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana di awal tadi saya sampaikan bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan akan sia-sia. Sehingga Maha Suci Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari siksaan api neraka. Bahwasanya yang kadangkala kita manusia melihat bagaimana Allah menciptakan makhluknya, yang terfikir di dalam pikiran manusia bahwa makhluk itu tidak membawa manfaat, bahkan lebih cenderung yaitu daripada membawa kemudaratan. Contoh saja yang kecil seperti bagaimana Allah menciptakan ba'udah, artinya seekor nyamuk, bahwa nyamuk akan mendatangkan daripada penyakit. Tetapi di sisi lain Allah menciptakan seekor nyamuk juga. Disitulah banyak orang juga mencari hidup, mencari rezeki lewat makhluk yang kecil itu. Dengan berdirinya pabrik obat nyamuk, dengan bermacam-macam merek, dan membuka juga lapangan kerja. Sehingga kita tidak bisa bayangkan kalau satu produk obat nyamuk saja pabriknya ditutup, berapa orang yang kehilangan daripada mata pencahariannya dan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga pantaslah Allah jelaskan tadi dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membawa kebatilan atau membawa yang sia-sia. Cuman kita sebagai manusia yang diberikan daripada akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah selalu mengambil iktibar, mengambil contoh perumpamaan daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh saja satu makhluk yang sangat hina, yang najis, bahkan di beberapa kitab fikih
digolongkan najisnya adalah najis mughalladhah, najis yang berat, yang tidak bisa suci sekedar hanya dibersihkan oleh air saja. Tetapi di sisi lain, bagaimana di dalam kitab ini, kitab Kasyifatus Sajah, dijelaskan wa fil kalbi asru khisalin mahmudah, di binatang yang bernama anjing, ternyata di satu ekor anjing ini terdapat daripada asru khisalin mahmudah, 10 sifat yang terpuji, yang bagi lil mu'min an la yahlu minha, yang seyogianya bagi orang yang beriman mestinya jangan sampai tidak ada sifat yang 10 ini yang terdapat justru terhadap makhluk yang sangat hina, yang najis, yaitu adalah seekor anjing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 sifat tersebut awaluha la yazulu ja'ian wa hadhihi sifatus shalihin, bahwa seekor anjing ia memiliki sifat yang pertama ja'ian, ia selalu lapar, dan ini menunjukkan sifatus shalihin, sifatnya orang-orang soleh, karena orang-orang soleh ketika ia makan pun hanya sekedar menghilangkan daripada rasa lapar, dan ketika ia makan pun juga berniat bagaimana tenaga apa yang timbul dari makanan itu tidak ada lain diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada manusia yang selalu berfikir daripada isi perutnya, maka ia kalah sifatnya dengan seekor anjing. Dan bahkan Imam Ghazali, ketika ada seseorang yang hanya berfikir bahwa ia selalu memfikirkan isi perutnya, maka ia pun juga harga dirinya tidak lebih dari apa yang dikeluarkan dari perutnya itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seekor anjing itu sendiri yang mempunyai sifat lapar, terbukti di dalam sifat yang kedua, watsani law tarada fil yawmi alfamarah ma bariha min babi saydihi wa hadhihi min alamati shadiqin. Seekor anjing ketika bagaimana ia dilepas sama tuannya untuk berburu, sekalipun dalam satu hari ia sampai 1000 kali disuruh bagaimana menyerang, memburu binatang buruhan, ia tidak pernah memakannya. Justru apa yang ia dapatkan selalu dia bawa kepada tuannya dalam kondisi utuh. Nah, ini menunjukkan juga pada min alamatis shadiqin, tanda-tanda daripada orang yang jujur. Padahal ketika itu saat ketika seekor anjing menyerang lebih daripada 1 kali, atau kadang karena tidak menemukan binatang buruan itu sendiri dari pagi sampai siang, tetapi begitu dia mendapatkan, dia bawa sama majikannya dan ia tidak memakannya. Itu tentang kejujuran daripada seekor anjing. Nah, sehingga kita sebagai manusia ini haruslah juga bagaimana meniru daripada, atau jangan sampai tidak ada sifat-sifat tersebut di dalam diri kita tentang kejujuran itu sendiri. Bukankah kelak nanti di yaumil qiyamah orang berada dalam naungan bendera bagaimana amal ibadahnya ketika ia di dunia. Ketiga, bagaimana dia seorang siddiqin, orang-orang yang selalu jujur di dalam masa hidupnya, maka ia pun juga kelak nanti di yaumil qiyamah akan berada di bawah naungan bimbingan bendera daripada pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah al-mu'awanah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua ini, bagaimana tentang kejujuran, kaitan dengan seseorang yang amanah, yang bagaimana ketika ia dititipi pada sekedar titipan, kadang ia tidak bagaimana menyampaikan kepada yang punya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau sampaikan, man kharaja minad dunya bara'a min salasatin dakhalal jannah. Ketika seseorang meninggal dunia bebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu meninggal dunia lalu 3 hal itu masih ada di dalam dirinya, pintu surga masih tertutup sekalipun dia ahli ibadah. Yang 3 hal tersebut, pertama adalah al-amanah. Ketika seseorang meninggal, ia masih memegang amanah yang belum ia sampaikan, ia berarti masih bagaimana tertutup pintu surga bagi dirinya. Ada satu riwayat, ketika seorang sholihin semasa hidupnya, ia pernah meminjam 1 jarum, lalu sampai meninggal, ia belum daripada mengembalikan jarum itu sendiri. Di situ seseorang mimpi bertemu dengan orang soleh itu, dan ia masih tertahan untuk masuk surga walaupun dia ahli ibadah, karena jarum yang ia pinjam belum ia kembalikan. Hal sesuatu yang kecil, hal yang mungkin tidak ada harganya, tetapi bisa itu menghalangi daripada amal ibadah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kaitan daripada sifat seekor anjing yang kedua, dan kaitan yang akan menghalangi seseorang ketika meninggal dunia adalah bagaimana, yaitu amanah. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat anjing yang bagaimana yang tidak boleh, tidak ada dalam orang muslim, orang yang beriman adalah Ats-tsalisatu la yanamu minal laili illa qalilah wa hadhihi min sifatil mujtahidin. Dan seekor anjing, ia di malam hari hanya sedikit dia tidur, hanya sebentar dia tidur. Nah, ini menunjukkan sifat daripada orang-orang mujtahid, orang-orang yang bagaimana ijtihad untuk memfikirkan tentang hukum-hukum yang akan digunakan oleh umat itu sendiri. Nah, inilah bagaimana kita jangan sampai di malam hari kita habiskan hanya untuk tidur, lupa untuk bagaimana menyisihkan sebagian waktu di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad, artinya sebagian dari malam. Tidak Allah memerintahkan untuk 1 malam suntuk, hanya sebagian malam untuk menggunakan bertahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia dari habis sholat Isya dia tidur, lalu bangun di pagi hari, semalam suntuk dia tidur, dia berarti kalah dengan sifat anjing itu sendiri, yang bagaimana seharian semalaman dia hanya sedikit bagaimana untuk tidur, karena ini adalah bagian daripada sifat-sifat ahli mujtahid. Jamaah al-mu'awanah yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, lalu sifat yang keempat yang dimiliki oleh seekor anjing, idza mata lam yahlih mirasan wa hadhihi min alamatiz zahidin. Dan seekor anjing apabila ia mati, maka ia tidak meninggalkan daripada warisan. Nah, ini artinya di mana kadang-kadang manusia saat ini berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaannya, untuk bagaimana memfikirkan tentang generasinya supaya ia tinggalkan harta benda. Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau sampaikan bahwa sebaik-baik yang kau tinggalkan kepada generasimu adalah ilmu pengetahuan. Karena ketika kita meninggalkan kepada generasi kita ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dicuri sama orang lain, beda dengan
ketika kita meninggalkan daripada harta benda. Dan ketika meninggalkan ilmu pengetahuan kepada generasi kita, maka ia pun juga akan semakin banyak sahabat, semakin banyak juga keluarga. Beda dengan ketika seseorang meninggalkan daripada generasinya itu adalah harta benda, seringkali menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan, bahkan tidak jarang yang pada akhirnya membawa semakin sedikit keluarganya karena sifat bermusuhan akibat daripada harta benda itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pantaslah diambil daripada iktibar bahwa kita fa'tabiru ya ulul albab, mengambillah iktibar, mengambillah pelajaran wahai orang-orang yang diberikan daripada akal pikiran. Jangan sampai hal-hal sifat yang ada dalam binatang ini sendiri, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak memilikinya. Lalu yang kelima, sifat yang dimiliki oleh seekor anjing, al-khamisatu ayya'na minal ardi bi adna maudihi wa hadhihi min alamatir radin. Dan seekor anjing, ia lebih menerima ditempatkan di tanah ini walaupun dia tempatnya adalah paling bawah, tidak seperti binatang lain. Ambil saja contoh, apabila kita duduk di atas meja atau kita duduk di tempat yang tinggi, kalau binatang yang lain seringkali dia akhirnya naik ke tempat kita duduk itu. Contohlah kucing yang sering kita jumpai, ketika kita berada di atas kursi, makan di atas meja, lalu tiba-tiba kucing itu langsung dia naik. Beda dengan seekor anjing. Kalau dia di bawah, tetap dia di bawah. Tidak ada seekor anjing lalu dia akan bagaimana naik ke tempat duduk kita yang di atas itu. Padahal kalau seandainya anjing mempunyai sifat seperti seekor kucing, dia naik ke atas, maka kita pun juga bisa jadi tidak bisa, takut untuk menghalanginya. Tetapi dia tahu diri, bagaimana menunjukkan orang-orang yang rodi, orang-orang yang tawaduk, dimanapun ditempatkan dia selalu menerima. Sehingga apabila ada manusia yang selalu ditempatkan di tempat-tempat istimewa, di tempat-tempat yang tinggi, berarti ia golongan daripada orang yang sombong, orang yang tidak tawaduk, orang yang tidak rendah diri. Dan Allah menjanjikan bagaimana terhadap orang-orang yang rendah diri, justru Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Sebaliknya, ketika orang itu sombong, niscayalah Allah yang akan merendahkan daripada orang tersebut. Jamaah al-mu'awanah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang keenam yang dimiliki oleh seekor anjing, as-sadisatu ay yanzura ila kulli man yara hatta yatrahu alaihi luqmatan. Dan ia selalu melihat terhadap orang yang melihat sehingga melemparkan daripada makanan terhadap dirinya. Inilah yang dimiliki juga oleh akhlak orang-orang miskin. Ketika ia diberi, menunjukkan daripada kesenangannya, supaya menunjukkan rasa terima kasih kepada orang yang memberi itu sendiri. Karena kalau kita memberi makanan terhadap binatang lain, kadang-kadang ia tidak langsung memakannya, dan bahkan kadang ia tidak memakannya. Seringkali ketika kita melemparkan makanan terhadap lagi-lagi satu ekor kucing, dia kadang-kadang tidak mau memakannya. Tetapi betapa menunjukkan orang yang berakhlak, menunjukkan rasa terima kasih terhadap orang yang memberi. Sekalipun tulang kita lemparkan kepada seekor anjing, ia lalu menerima dan ia memakannya. Inilah tanda-tanda orang yang juga mempunyai sifat menunjukkan berterima kasih terhadap seseorang yang menolongnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, yang sangat juga harus kita memetik iktibar dari sifat seekor binatang ini. As-sabi'atu annahu law tarada wa hatta alaihi turab
fala yaghdab wa la yahqad wa hadhihi min akhlaqi asyikin. Artinya ketika seekor anjing sekalipun kita lempari dengan batu, kita lontari dengan batu, ia tidak pernah marah dan ia tidak pernah dendam. Walaupun di saat itu kita bagaimana mengusirnya, bagaimana kita melemparinya dengan batu, tetapi ketika kita bertemu di jalan, dia masih melihat kita dan tidak menyerang kita yang tadi kita melempar. Seandainya di saat itu kita diserang sama anjing tersebut, mungkin kita akan lari, kita pun juga akan takut. Tetapi disitulah sifat yang harus kita petik, tidak mempunyai rasa dendam, tidak mempunyai daripada sifat amarah itu sendiri. Dan sekarang ini dengan semakin persaingan hidup semakin tajam ini, persaingan ekonomi yang sangat semakin hari semakin meningkat, semakin tinggi tensi ekonomi saat ini, persaingan hidup yang begitu sangat tajam. Seringkali ketersinggungan cepat sekali terjadi terhadap kalangan kita manusia ini sendiri. Dan kalau sudah tersinggung, sulit bagaimana untuk menyambung kembali. Padahal dari binatang inilah kita harus bagaimana memetik sifat itu. Kita tidak mempunyai rasa pendendam dan kita pun juga tidak mempunyai bagaimana untuk sifat membalasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang manusia hanya sekedar suara saja. Ketika dia mendengar sesuara yang menyakitkan, dia bertahun-tahun lalu ia tidak bertegur sapa. Inilah yang sangat jauh daripada sifat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana juga memperjelas dalam hadis bahwa barang siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya faqad salasati ayyam, lebih daripada 3 hari, maka orang itu sudah dikategorikan, digolongkan akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah inilah yang harus kita bagaimana mengambil pelajaran dari binatang yang sangat hina dan najis ini, untuk bagaimana kita justru sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, jangan sampai sifat kita justru lebih rendah daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala bagaimana di surat At-Tin, Allah juga jelaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya telah aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya. Artinya manusia itu sempurna kejadiannya. Tetapi ketika dia tidak manfaatkan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia ini, tsumma radadna fi asfalis safilin, maka manusia itu kadang juga direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih rendah daripada binatang. Bukankah binatang yang najis ini, binatang yang hina ini mempunyai sifat seperti tadi? Lalu apakah kita sebagai manusia justru akan kalah dengan sifat binatang ini? Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang ke-8, as-sabinatu, bahwa binatang ini idza ghalaba ala maudihi yatrakahu wa yadhhabu ila ghairihi wa hadhihi min af'alil hamidin, bahwa ketika tempatnya sudah ditempati sama orang lain, maka atau sama anjing yang lain, maka seekor anjing akan meninggalkannya dan dia mencari tempat yang lain. Oleh karena itu, kita manusia ini sangat dilarang oleh agama apabila ada orang duduk di tempat yang biasa kita duduk, atau ada orang duduk lalu kita bangunkan, disuruh pindah orang tersebut, maka itu sangat sekali dilarang oleh agama. Karena orang yang datang lebih dulu itulah yang lebih berhak untuk menduduki tempat tersebut apabila memang tempat itulah tempat umum. Contoh saja, seringkali ketika bagaimana kita mendatangi majelis taklim, mendatangi masjid, ketika orang itu sudah menempati duluan di tempat tersebut, maka kita tidak boleh membangunkan tempat tersebut. Inilah yang kita harus ambil iktibar, ambil pelajaran
Jangan sampai tidak ada sifat-sifat yang seperti itu. Sifat egois yang selalu ingin menang, yang selalu kita merasa diri lebih berhak, lebih cocok, lebih pantas duduk di tempat tersebut. Jangan sampai justru manusia dengan hawa nafsunya mengalahkan akal pikiran yang sehat. Akalnya dikalahkan dengan hawa nafsu, sehingga manusia seperti tadi menjadi lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Padahal binatang masih mempunyai sifat-sifat yang terpuji di satu sisi lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang ke-9, at-tasi'atu idza ajdalahu ay u'tiya lahu luqmatan akalaha wa bata 'alaiha wa hadhihi min alamatil qani'in. Seekor anjing ketika ia diberikan makanan lalu ia akan memakannya dan ia tenang dengan makanan dan menerima dengan apa makanan yang diberikannya itu, tidak memilih-milih daripada makanan, selalu menerima. Ini tanda orang yang qanaah. Orang yang qanaah selalu bersyukur, selalu merasa senang dengan apa yang ia miliki. Jadi seringkali ketika saat ini lebih-lebih bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan, yang di depan rumahnya sedikit saja keluar dari rumahnya, bagaimana terjajar tempat-tempat yang menjual makanan, sehingga ketika ia menemukan makanan di rumahnya yang tidak sesuai daripada seleranya, lalu ia pergi di luar rumah untuk mencari makanan yang lebih enak daripada apa yang ia jumpai makanan di rumahnya. Jadi di dalam hal ini manusia tersebut tidak qanaah, tidak menerima daripada makanan yang ada di saat itu. Beda dengan binatang seekor anjing ini. Sekalipun dia makanannya tulang saja dia memakan, dan di malam itu dia tidur. Artinya ia bisa menerima, dia bisa tenang di malam itu, tidak merasakan daripada kegelisahan. Walaupun manusia saat ini tidak ada pun kadang dia mencari-cari daripada makanan yang sesuai daripada seleranya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukankah makanan itu hanya akan membuat daripada pertumbuhan badan kita saja, yang pada akhirnya ketika kita sudah meninggal, jasad kita yang kita isi dengan makanan-makanan yang mahal, makan makanan yang bagaimana nikmat itu sendiri, pada akhirnya akan menjadi santapan daripada cacing tanah. Patutlah kita menyisihkan juga sebagian rezeki itu bagaimana untuk beramal jariah, karena bahwa kelak nanti yang akan bisa menolong diri kita setelah pindah tempat dari dunia menuju daripada kehidupan alam barzah dan alam kubur adalah harta kita yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ke-10, sifat dari seekor anjing, al-ashiratu annahu idza safara min baladin ila ghairiha lam tazawwad wa'adihi min alamatil mutawakkilin. Intaha. Artinya seekor anjing apabila dia berjalan, musafir, bepergian dari tempat ke tempat yang lain, ia tidak pernah membawa bekal. Ini menunjukkan sifat daripada orang-orang yang tawakal, orang yang bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tawakal, orang yang lebih yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bertawakal, dia lebih akan tenang, lebih senang dengan apa yang ada di dalam dirinya, lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa
apa yang saat ini ada dalam dirinya, apa yang saat ini berada dalam genggamannya, dalam sekejap bisa jadi sesuatu itu akan hilang. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin saat ini kita tidak memiliki daripada apapun, tapi ingat, kekuasaan Allah akan bisa mendatangkan sesuatu yang tidak ada. Nah, inilah bahwa yang terakhir ini, ketika kita berpergian, jangan terlalu kita bagaimana selalu berpikir merisaukan bekal yang sifatnya daripada sifat jasmani yang akan justru menjadi beban dalam perjalanan. Seringkali kita jumpai bagaimana orang jamaah haji yang dia mengisi kopernya itu, tasnya itu dengan makanan-makanan yang akhirnya melebihi daripada aturan beban yang dibolehkan, dan akhirnya makanan itu banyak berserakan di bandara karena dikeluarkan. Nah, inilah nafsu manusia itu sendiri kadang tidak terkontrol. Bagaimana dia selalu memikirkan bekal, lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sifat tawakal ini, dari seekor binatang ini, kita harus sebagai orang yang beriman lebih menanamkan tentang akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak ada dan juga bisa menghilangkan sesuatu yang sudah ada. Sehingga mudah-mudahan lewat pembahasan ini kita bisa memetik daripada hikmah binatang ini sendiri, binatang seekor anjing yang sangat hina, yang kesetiaannya bagaimana ditunjukkan dari kisah dulu Ashabul Kahfi, yang ia mengikuti daripada 7 ulama itu tersebut sampai akhirnya dia menunggu di pintu gua sampai ratusan tahun karena kesetiaan daripada binatang ini kepada tuannya. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini kita bisa mengambil iktibar, kita semua bisa mengambil daripada percontohan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian sesi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan umur yang panjang untuk bergabung kembali di channel dalam sesi yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.